ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang berada di arsy-Nya. Seluruh kebajikan berada di tangan kanannya. Ia turun setiap malam ke langit dunia, kira-kira sepertiga malam yang akhir, lalu berseru, siapa yang berdoa akan aku ijabah, siapa yang meminta akan aku beri, dan siapa yang mohon ampun akan diampuni. Begitulah keadaannya setiap malam sehingga fajar menyingsing, lalu ia naik kembali ke arsy-Nya. Ilmunya berada di mana-mana dan lebih dekat daripada urat leher manusia. Zatnya berada di arsy. Itulah dia Allah, Rabb, pencipta seluruh alam ini. Ayuhal ikhwatu fillah. Ini malam saya akan membahas kembali tentang iman kepada Allah. Karena kita sepakat setiap kajian di mana UDHD ini kita akan membahas iman. Dan iman ini sangatlah amat penting. Dia fondamen daripada tiang. Bagaimana orang salaf ketika dia tidak beriman, itu sangatlah aneh. Ketika dia salaf, dia tidak punya ilmu. Ketika dia beriman, dia pun miskin ilmu. Lalu apa dasarnya dia beriman? Bukankah kita ini tidak pernah melihat Allah dengan mata kepala kita, dan mustahil kita bisa melihat Allah di dunia. Lalu kita mempercayainya bahwasannya dia ada. Kita tetapkan zatnya berada di arsy, turun setiap malam ke langit dunia, dan naik kembali ke arsy-Nya ketika fajar. Kemudian ilmunya berada di mana-mana, dan dia lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia. Itu pun ilmunya. Kecuali orang-orang batiniyah yang mengatakan Allah itu berada dalam hati mereka, dan orang-orang zindiq yang mengatakan mereka menyatu dengan Allah. Adapun kaum muslimin dari kelompok Ahlus Sunnah, baik dari kalangan sahabat, mereka tidak pernah mengatakan mereka menyatu dengan Allah.
Di dalam buku ini ada dalil keterangan tentang sifat zat Allah. Saya ulangi kembali, di dalam buku ini juga terdapat dalil tentang sifat zatnya Allah. 2 minggu yang lalu saya pernah katakan bahwasanya Allah itu memiliki jemari. Saya ulangi kembali, 2 minggu yang lalu kalau masalah kita ngaji di UD hari ini, saya katakan bahwasanya Allah itu juga memiliki jemari yang wajib kita imani. Dan ada manusia yang pernah disentuh oleh jemari Allah, lalu dia merasakannya cukup lama, tak rasa dingin dengan sentuhan itu, tetapi dia dalam tidur. Saya ulangi kembali, mungkinkah manusia untuk bertemu dengan Allah ketika dia hidup di dunia? Ketika dia dalam keadaan sadar, dia sangat amat mustahil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Sangat tidak mungkin untuk dia bertemu dengan Allah di saat dia jaga, di saat dia tidak tidur, di saat dia melek. Dia sangat mustahil untuk bertemu dengan Allah. Tetapi ketika dia tidur, memungkinkan dia untuk bertemu dengan Allah. Saya ulangi ya. Silakan Anda, ada 2 sahabat yang pernah bertemu dengan Allah di saat mereka tidur, dan Allah sempat menyentuh dada orang itu sehingga terasa dingin. Dan Ibn Baz rahimahullah wa arwah mengatakan bahwasannya hal itu mungkin terjadi, dan para ulama pun sepakat. Tolong buka judul daftar isi surga dan neraka kalau tidak salah. Fadhal. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Ada. Saya ingin jelaskan tentang cerita tentang kejelasan Allah itu memiliki tangan dan dia memiliki jari-jemari. Di hadis Muslim, hadis 2277 apa 78 kalau tidak salah, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. 2278. Silakan. Artinya Ustaz. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara 2 jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi para ulama menjelaskan tentang Allah punya jari, terjadi pro kontra. Ulama salaf mengatakan menerima dalil ini berdasarkan teks lafaz hadis itu. Kita menerima dengan zahirul dalil, zahir daripada dalil itu kita menerima secara tekstual tanpa ta'wil, tanpa tahrif, tanpa ta'til. Tidak ditakwil, diintervensi dengan logika, tidak ditahrif sebagaimana Yahud yuharrifuna kalimi an
mawadhi'. Tidak seperti Yahudi membelokkannya dari porsinya yang sebenarnya. Dan tidak pula ta'til, dan tidak pula merusak makna. Sebagaimana Yahud juga merusak makna ketika Allah mengatakan wa qulu hittatun naghfir lakum, hittatun bil-ta' dengan ta'. Lalu dia berkata, Allah tidak mengatakan hittatun, tetapi Allah mengatakan hittatun bin nun. Ini namanya ta'til. Kita tidak seperti itu. Kita menerima apa adanya. Seluruh ulama salaf menerima dengan apa adanya, bahwasanya Allah punya tangan dan Dia punya jari jemari. Kemudian dalil di dalam Asmaul Husna yang 99 dalam sunnah, di situ dijelaskan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, salah satu sifat yang berbunyi Al-Qadir, dan yang kedua adalah Al-Basit, Yaqbid, wa man qabda. Ada orang yang mengerti bahasa Arab? Al-Qadir hadal qabda. Ini qabda, menggenggam. Yang menggenggam tangan apa jadi? Al-Basit, dia buka tangannya, berikut jarinya. Bukankah Allah itu Al-Qadir? Dia menggenggam. Bukankah Allah itu Al-Basit? Dia membuka. Jadi dua sifat ini menunjukkan bahwasanya inilah zat Allah Subhanahu yang mempunyai sifat zati. Dia bisa menggenggam, sebagaimana katanya di dalam surat 39 ayat 68, dapat enggak? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal arda jami'a. Wal arda jami'an qabdatuhu. Itu dikatakan qabdatuhu. Allah itu Al-Qadir, maka Dia yaqbidul ard. Saya ulangi kembali, Allah itu Al-Qadir, sifatnya pada menggenggam. Lalu dia katakan yaqbidul ard. Lalu apa yang dia genggam? Apa yang dia genggam? Baca terjemahan. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Jadi Allah pada menggenggam atau tidak? Terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah menggenggam bumi. Buka surat 21 ayat 104, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 3. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma natwi as-samaa'a ka-tayyi as-sijli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Tafsirnya langsung. Allah Ta'ala berfirman, inilah kejadian pada hari kiamat. Pada hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kitab. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggamannya.
pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat Allah akan menggenggam 7 lapis bumi dan menggenggam langit-langit dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah menggulung langit yang ketujuh berikut makhluk yang ada di dalamnya, dan menggulung 7 petala bumi berikut segala makhluk yang ada di dalamnya. Dia menggulung semua itu dengan tangan kanannya. Keberadaan seluruhnya pada tangan kanannya itu bagaikan biji sawi. Jadi kira-kira kalau biji sawi digenggam oleh tangan, kelihatan apa tidak? Kelihatan apa tidak? Kalau dia kelihatan, digenggam atau dipegang? Ulangi ya. Dalam bahasa Arab ada kalimat yakbir, kemudian ada kalimat yumsik. Al-qabdah, genggaman itu tidak kelihatan yang digenggam, tetapi kelihatan hanya genggaman kepala. Tapi barang yang digenggam tidak, qabadahu. Adapun al-maskah itu kelihatan, memegang. Kelihatan tidak barangnya? Kelihatan barangnya. Lalu kita tanya, bumi itu digenggam atau dipegang? Langit itu dipegang atau digenggam? Buka surah 21 ayat 104 tadi, ulangi. Baca terjemahnya. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Digulung. Kalau bumi digenggam. Langit itu digulung. Buka surat 39 ayat 67. Baca bahasa Arabnya. Al-ard mada was-sama'u mada. Silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. 2. Wal arda jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Al-ard qabadahu yawmal qiyamah. Qabadah. Maka saya katakan, melihat dalam bahasa Arab, teks bahasa Arab itu sangat penting. Karena orang bisa merubah makna dari tempat yang sebenarnya ketika kekacauan terjadi dalam bahasa Arab. Jadi dikatakan al-ard qabadah. Kemudian lanjut poin ketiga, Ustaz. Was-samawati matwiyatun biyaminihi. Was-sama' matwiyah. Matwi, digulung dan berada di tangan biyamini, di tangan kanannya. Maka ada hadis yang menyebutkan tangan Allah itu dua-duanya kanan. Ada hadis mengatakan tangan Allah itu dua, satu kanan dan satu wallahu a'lam. Punya tangan? Punya. Hadis Abu Hurairah mengatakan, baik yang diriwayatkan oleh Muslim ataupun Ahmad, mengatakan bahwasanya kedua-duanya tangan Allah itu kanan. Lalu dalam hadis Muslim juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kanan dan kiri. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allah itu punya jari jemari. Bukan 2386 Muslim sama 2387. Kemudian baru naik 2385. Silakan baca. 86
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? kelak di hari kiamat Allah tabaraka wa ta'ala akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Jadi diulangi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, Allah yaqbidullahu as-samawati wal ard bi yamini. Apa dia bilang? Bi yamini. Dua atau satu? Dua atau satu? Satu. La, baca teksnya Ustaz bahasa Arab. An Abi Hurairah kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yaumal qiyamah wa yatwi samaa bi yaminihi. Kita lihat teks Quran kembali pada surat Az-Zumar ayat 39, surat 39 ayat 67, baca Ustaz. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Qal bi yamini. Satu atau dua? Dua. Dua. Dua-duanya kanan. Maka ada hadis menyebutkan riwayat menyatakan dua-duanya tangan Allah itu kanan. Laisa kamitslihi syai'. Bukan tidak ada, ada. Seperti apa tidak boleh? Jadi dua-duanya kanan. Kemudian hadis Abdullah bin Umar 87. Fadhal Bashir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit, kemudian dipegangnya dengan tangan kanan seraya berkata, Akulah Maharaja, Maha Kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Kemudian digulungnya bumi dengan tangan kirinya. nah, jadi ada kanan ada kiri nggak? Ada. Disebutkan dalam hadis itu disebutkan yaminun wa shimal. Oke? Jadi punya tangan. Lalu kita tanya, dengarkan anak baik-baik. Kan yad. Dia mengatakan tangan. Lalu dia mengatakan yaqbid wa yabsut. Yaqbid wa yabsut. Rezeki orang Indonesia sekarang ini sempit, ambil kalender. Itu dia apa ini? Yaqbid wa yabsut. Fasah. Kamu dipegang gitu rezeki, ditahan. Mau bilang apa nanti? Karena dia al-qabil. Wa yabsut. Mana terlebih dahulu Allah yabsut sama yaqbid? Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqbid. Yabsut terlebih dahulu, thumma qabada. Jadi dia lapangkan terlebih dahulu, baru dia sempitkan. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan dan jari jemari. Jari jemari itu dalilnya pertama dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Fadhal. Baca nanti Abdullah bin Mas'ud. 82385. Dapat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya seorang pendeta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, Ya Muhammad, kelak di hari kiamat Allah Taala memegang langit, bumi, bukit, gunung-gunung, pohon-pohon, air, binatang-binatang dan seluruh makhluk dengan anak jarinya. Kemudian dia goncang seluruhnya seraya berkata, Akulah raja, akulah raja. Rasulullah SAW
tertawa mendengar perkataan pendeta itu dan membenarkannya. Baik, baca bahasa Arabnya. An Abdullah bin Mas'ud qala jaa habrun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ente lihat di sini ini, lihat tangan anak ini. Terus Faqala ya Muhammad au ya Abul Qasim inna Allah ta'ala yumsiku samawat yaumal qiyamah ala isba' Terus ardo ala isba' wal jibal wasyajara ala isba' wal ma' wa thara ala isba' wa sa'iril khalq ala isba'. berapa? Bukankah ini disebut al-asabi'? Hal isba', 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 isba'. Baik. Ada lagi hadis menyebutkan ibu jari. Ada menyebutkan jari kelingking. Apa ini bahasa Arabnya? Nggak ada ibu jari. Syababah. Ini apa namanya? Himsin. Himsin. Tayyib. Buka tafsir Ibnu Katsir. Ketika Allah menghancurkan Bukit Tursina, dalil di situ menyebutkan bagaimana Allah menghancurkan Bukit Tursina. Jadi dua, siap tafsir Ibnu Katsir. Jadi dua. Surat Al-A'raf ayat 143. Ingin saya jelaskan secara rinci di sini dalam hadis. Jadi dia tidak boleh berkata kata at-tamimi. Ente boleh berkata at-tamimi bilang begini, hadis yang bunyinya seperti ini. Ente tidak boleh membawa riwayat anak tanpa membawa dalil anak. Bagaimana anak berdalil? Imam Syafi'i rahimahullah dan seluruh ulama sepakat seseorang tidak boleh mengikuti mereka kalau mereka tidak mengetahui bagaimana cara mereka mendalilkan dalil dan dari mana mereka mengambil dalil. Nanti jadi fitnah. Fitnah yang terjadi di masa 4 imam, ketika orang tidak suka dengan Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad dan mengatakan, Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan itu tidak halal. Bagaimana menurut pendapat anda? Imam Ahmad pun berfatwa. Lalu datang ke Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan begini, jadi domba yang antara imam. Ya, terjadi nggak adu domba antara imam? Terjadi. Nah, sekarang tidak aneh. Nah, ada manusia berbakalan ngomong, Allah. Iya, baca. Dapat 143. Baca Ustaz. Baca dulu ayatnya, siap tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ada kalimat tajalla. Apa tajalla? Wa falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Wa ma ma'na tajalli? Memperlihatkan. Menyatakan, memperlihatkan. La. Telah. Dengarkan sini baik-baik, lihat tafsirnya. Baca. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Sebentar. Qala rabbi arini anzur ilaik. Kalau dia mau melihat, yang mau dilihatnya apa? Zat bukan. Dan ini pun pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa sebelumnya. Wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Nara Allah. Maka Musa berkata, qala rabbi arini anzur ilaik ashad. Nazar di situ dikatakan nazar. Lantas ayat dalam surat Musa ketika ia bermunajat kepada Allah di bulan Ramadan untuk menerima Taurat, di malam itu dia berkata, walamma jaa ayata Musa. Musa datang nggak? Datang nggak Musa? Pada berjalan nggak dia? Datang berjalan atau tidak? Berjalan atau tidak? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Qal
wa jaa rabbuka wal malaku saffan. Man alladhi jaa? Rabb. Siapa itu Allah? Qala jaa rabbuka yawmal qiyamah. Bukankah ada hadis yang mengatakan kalau hamba datang kepadanya jarak sedepan, Allah datang kepadanya berjalan. Ketika orang datang berjalan, Allah datang berlari. Idza taqarraba ilayya 'abdi dhiba'an taqarrabtu ilayhi dhira'an. Idza taqarraba ilayya 'abdi dhira'an ataituhu amshi. Idza atani amshi ataituhu jaryan. Pandai berlari enggak Allah? Anak tanya, pandai berlari atau tidak? Pandai atau tidak? Siapa berani membatalkan hadis ini dan menakwil hadis ini? Itu dalam hadis Muslim ada. Dan jamaah tabligh suka bawa dalil ini. Jamaah tabligh suka bawa dalil ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadis ini dia bawa tapi dia tidak tahu makna. Dia tidak mengungkapkan makna. Di situ dalam ayat Quran disebutkan wa jaa rabbuka. Ada atau tidak? Datang atau tidak? Datang. Lalu dikatakan nazala, yanzilu, turun. Khalas, kaifiyat tidak boleh, haram. Dibayangkan tidak boleh. Amanna, kita katakan iman seperti teks yang ada. Lalu sebagaimana berkata wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kalau Allah mengatakan dirinya ahad, kalau untuk manusia dikatakan farda munfarid. Beda atau tidak? Beda. Baik, ana ulangi kembali. Allah mengatakan walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Aneh ya ketika Allah mengatakan berbicara dengan Musa, Allah telah berbicara kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama benda. Yang saya tanya, mana lebih dahulu Allah mengajarkan salam kepada Adam sama mengajarkan nama-nama benda? Hah? Dengarkan anak. Hati-hati jangan kejar dari nanti. Anak ulangi kembali. Mana terlebih dahulu Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, al-asya kullaha, semua nama benda-benda itu sama mengajarkannya salam. Nanti anak tanya teknisnya, kapan dia mengajarkan salam? Setelah apa? Anak tidak nanya tutupkan meniupkan kok, jangan tanyakan mengajarkan salam. Jadi Allah mengajarkan salam terlebih dahulu kepada Adam. Setelah itu baru mengajarkan asma. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, selesai penciptaannya, lalu Allah berkata kepada Adam, idhab minal haula'il malaika fasallimu alaihi. Diajarkan memberi salam, baru mengajarkan al-asma' kullaha. Berbicara atau tidak? Berbicara. Lalu dia berbicara kepada Musa, wa kallamahu rabbuh. Aneh atau tidak? Lah, sebelumnya dia sudah berbicara dengan Adam. Tayyib. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah, sebelum dia hidup, Allah itu pasti berbicara. Telah berbicara kepada, mengucapkan ketika orang bersin. Adam itu kenapa orang bersin? Ketika dia bersin, kata Rasulullah SAW, ketika Adam itu diciptakan oleh Allah, roh itu masuk melalui hidungnya. Ketika masuk roh itu melalui hidungnya Adam, lalu Adam itu pun bersin. Dan hadis itu ada ya, dalam hadis ini di perkumpulan hadis itu. Lalu Adam itu pun bersin. Lalu Adam berkata, alhamdulillah
Yarhamukallah. Dia berkata apa? Yarhamukallah. Siapa yang mengajarkan manusia untuk menjawab orang bersin? Allah. Kenapa Adam bisa bersin? Siapa yang mengajarkannya bersin? Biiznillah. Dengan izin Allah dia bisa mengucapkan alhamd. Lalu Allah pun menjawab yarhamkallah. Bukankah pendidikan itu bukankah dia mengajarkan kepada Adam, bukankah berbicara? Nah, wa kallama Allah jadi Allah mengatakan wa kallamahu rabbuh. Lalu Musa pun berkata, qala rabbi arini anzur ilaik. Ada 3 kalimat ya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Zatnya bukan. Saya tanya, zatnya bukan. Zatnya. Yang Anda ibadati apa? Zatnya. Na'buduhu dzatih fajtama'a. Lalu berkumpul pada zat itu sifat, asma, af'al. Ada nama, ada perbuatan, ada sifat. Itu yang diibadati, bukan alif lam ha. Kafir orang salat Allah, dia sebelum dia melihat Ka'bah atau sebelum dia melihat lafaz Allah alif lam ha, dia tidak menunjukkan takbir. Haram. Kafir ketika dia menyembah Allah. Kita tidak menyembah, tidak beribadah kepada lafaz. Tetapi yang kita ibadati adalah zatnya. Jelas sekarang apa yang Anda ibadati? Jelas. Apa itu? Zatnya. Bukankah Anda mengatakan dia ada? Yang ada apa? Zatu. Lalu yang menyiksa manusia dalam neraka, siapa yang menyiksanya? Allah. Pertanyaannya, masuk ke dalam neraka atau amrin? Perintah. Yang melaksanakannya siapa? Malaikat siapa? Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini kebanggaan Allah. Sifat dia 2, syidad, jamak daripada syadid. Syidad berarti malaikatnya sedikit atau banyak? Banyak. Jamak. Qal syidadun. Syadid ini apa? Sifatnya. Sifat apa? Sifat perbuatannya syadid. Ente bayangkan bagaimana tidak syadid. Manusia kalau tidak ada rahmat di dalam hatinya, keras nggak orang itu kalau nggak ada rahmat dalam hatinya? Kalau tidak ada rahmat dalam hatinya keras betul. Baik, malaikat Zabaniyah itu tidak punya rasa kasih sayang. Naza'a rahmata min qalbi. Ente mau bertemu dengan malaikat itu? Qal syidad. Dzakar hadis qal naza'a rahmatu an qalbi. Merinding pula. Rahmat itu dicabut dari hatinya sehingga dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente bayangkan ketika dia menyiksa manusia, ketika manusia dilemparkan pertama, kan manusia itu 2 kali dilemparkan. Ente akan dilemparkan oleh malaikat Zabaniyah. Kata Rasulullah SAW, kekuatan malaikat Zabaniyah yang melempar itu dari kutub selatan ke kutub utara. Teknis dia melemparkan manusia dalam surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 41. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin-nasi wal aqdam.
Oh betul. Wal aqdam. Lalu Allah berkata, kata Rasulullah SAW, hatta yad'a qadama fayaqulu qad. Neraka Jahannam itu dia punya cerobong. Ketika Allah bertanya kepada neraka Jahannam, belumkah kau penuh? Bukankah Allah telah berjanji akan memenuhi neraka dengan manusia dan jin? Ketika masuk semua manusia dan jin, sudah tidak ada lagi orang akan masuk. Ditanya oleh Allah, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti fataqulu hal min mazid. Hal imtala'ti, apa kau telah penuh? Hal min mazid, adakah lagi tambahan? Penuh belum ini? Belum penuh. Penuh ini kapan? Hatta yad'a Rabbul Izzati tabaraka wa ta'ala qadama, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menaruh tumitnya di dalam lubang neraka itu, sehingga neraka itu, isi neraka itu bercampur baur antara satu sama yang lain. Lalu neraka itu berteriak dan berkata, kat, cukup, teriak dengan neraka. Ada hadis tentang itu. Baik, selesaikan dulu satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Itu kan permintaan Musa. Kenapa Musa ingin melihat Allah? Karena dia didesak oleh Yahudi la'natullah alaihi. Haula'i al-yahud mala'in, Allah yal'anhum. Allahumma aqtulhum 'adada wa la tadhar minhum ahada. Hatta la'anahu Allah. Qal lu'ina alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisan Dawud wa Isa ibn Maryam. Al-anbiya minhum fihim yal'anun. Nabi dari kalangan mereka melaknat mereka. Nabi dari kalangan mereka sendiri melaknat mereka. Musa ini minta melihat Allah karena dia didesak oleh kaumnya dalam Al-Baqarah 55 itu. Baca dulu terjemahnya Al-Arab, baru lari ke Al-Baqarah. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Itu Musa yang minta agar dia untuk bisa melihat Allah. Ya, kenapa dia melakukan seperti ini? Al-Baqarah 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Jadi baca terjemahnya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Jadi mereka ini yang Yahud tidak menafikan keimanan, mereka tidak akan beriman kepada Allah sehingga dia melihat Allah secara terang-terangan. Dia tidak mau beriman kepada Musa, sehingga Musa pun ingin melihat. Lalu apa kata Allah kepada Musa? Al-A'raf. Siap tafsirnya nanti ya. Langsung tafsir. Lantas lanjut. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Terus falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Di sini terjemahnya kacau.